Kalau kita ngerasa hubungan dengan teman atau pasangan kita mulai terasa makin renggang, mungkin ini saatnya kita berhenti sejenak dan introspeksi diri. Terkadang, saat kita merasa hubungan mulai menjauh, kita otomatis berpikir kalau masalahnya ada pada orang lain. Entah karena mereka yang terlalu sibuk, atau mungkin kurang peka terhadap kita. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran, mungkin justru kebiasaan kita sendiri yang secara nggak sadar bikin orang-orang di sekitar kita itu enggan mendekat. Mungkin awalnya kita menganggap itu hal yang biasa, tapi pada akhirnya kita sadar kalau mereka itu mulai menjauh. Ini bisa jadi tanda bahwa ada sikap-sikap kecil dalam diri kita yang mungkin tampak sepele, namun ternyata bikin orang lain itu nggak nyaman dan secara perlahan membuat mereka menjaga jarak. Nah, di video kali ini kita akan membahas 7 sikap yang seringkali tidak kita sadari, namun bisa bikin hubungan kita dengan orang lain itu semakin renggang. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu bad attitude. Terkadang kita nggak sadar kalau sikap sehari-hari kita yang terkesan sederhana itu bisa meninggalkan kesan buruk bagi orang lain. Contoh paling sederhananya, ketika kita mengabaikan etika dasar seperti mengucapkan maaf, tolong, atau terima kasih. Hal kecil seperti ini itu sering dianggap sepele, padahal dampaknya cukup besar. Coba kalian bayangin saat kita meminta bantuan orang lain tanpa menambahkan kata tolong, atau ketika menerima bantuan tapi tidak mengucapkan terima kasih, di mata orang lain itu seperti tidak menghargai usaha mereka. Sebaliknya, saat kita mengucapkan terima kasih atau maaf dengan tulus, orang-orang di sekitar kita itu merasa dihargai dan hubungan pun jadi lebih positif. Selain itu, bercanda berlebihan itu juga sering menjadi masalah. Misalnya, bercanda soal kelemahan atau hal-hal pribadi seseorang di depan umum itu bisa bikin mereka malu atau bahkan tersinggung. Mungkin niat kita hanya untuk bersenang-senang ya, tapi tanpa disadari, candaan ini membuat orang lain merasa tidak nyaman dan malah menjadi menjauh. Jadi cobalah untuk membaca situasi dan menempatkan diri. Ketika bercanda, pastikan candaan kita tidak menyakiti orang lain. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu selfish atau egois. Sikap egois adalah salah satu sifat yang sangat mengganggu dan bisa membuat orang di sekitar kita itu menjauh. Orang yang egois itu cenderung hanya peduli pada perasaan atau kebutuhan mereka sendiri. Misalnya, kita suka berbicara panjang lebar tentang masalah pribadi kita, tetapi ketika giliran teman bercerita, kita malah cuek atau tidak menunjukkan ketertarikan. Ini membuat orang lain merasa tidak dihargai dan dianggap sepele. Hubungan yang sehat itu harus saling mendengarkan, bukan hanya ingin didengarkan. Contoh lain adalah ketika kita suka mengkritik orang lain tapi tidak menerima kritik balik. Misalnya, kita sering mengomentari penampilan atau perilaku orang lain, tetapi saat orang lain memberikan masukan kepada kita justru malah tersinggung. Orang yang egois itu cenderung tidak ingin memberikan perhatian yang sama seperti yang mereka harapkan dari orang lain. Jika kita hanya ingin diperhatikan tanpa mau memahami orang lain, lama-kelamaan orang di sekitar kita itu akan merasa tidak nyaman dan memilih untuk menjaga jarak. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu superhero kompleks. Superhero kompleks berarti merasa paling benar dan paling tahu dalam setiap situasi. Orang yang seperti ini itu sering mendominasi percakapan dan tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk berpendapat. Contohnya, dalam diskusi atau kerja kelompok, mereka selalu merasa bahwa pendapat mereka itu yang paling benar dan ide-ide orang lain itu seolah kurang berarti. Jika ada teman yang memberikan ide, kita langsung mematahkan atau menolak tanpa mencoba mendengarkannya dengan baik. Sikap seperti ini itu sering membuat orang lain itu merasa tidak dihargai dan akhirnya enggan berbagi pendapat lagi. Padahal, terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain itu sangat penting untuk perkembangan diri kita. Menghargai ide orang lain itu tidak akan membuat kita terlihat lemah. Justru, kita akan dianggap sebagai sosok yang bijak dan terbuka. Jadi, cobalah untuk belajar menerima ide atau pendapat orang lain, karena setiap orang itu punya pandangan yang berharga yang bisa membantu kita untuk terus belajar. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu denial dan playing victim. Seringkali, ketika kita dihadapkan pada kesalahan atau situasi yang tidak sesuai harapan, kita malah memilih untuk mengelak dan mencari alasan ketimbang mengakuinya. Misalnya, ketika terlambat datang ke janji pertemuan, kita langsung menyalahkan kemacetan atau situasi lain. Bukannya minta maaf. Kebiasaan ini itu tidak hanya membuat kita terkesan tidak dewasa, tapi juga menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa menerima tanggung jawab. Orang yang sering menyalahkan keadaan atau orang lain akan membuat orang di sekitar mereka itu merasa frustasi dan akhirnya memilih untuk menjaga jarak. Playing victim atau selalu berperan sebagai korban juga merupakan sikap yang bisa membuat orang lain itu menjauh. Misalnya, ketika ada masalah di hubungan, kita selalu merasa diri kita yang paling tersakiti dan orang lain yang salah. Sikap seperti ini tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga membuat orang di sekitar kita itu merasa lelah karena kita tidak pernah bisa mengakui kesalahan. Jika kita terus-menerus bersikap seperti ini,
lambat laun orang akan merasa bahwa kita adalah orang yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu bad communication. Komunikasi yang buruk sering menjadi alasan utama kenapa orang itu mulai menjauh. Salah satu contohnya adalah kebiasaan memberikan penilaian atau melabeli seseorang tanpa dasar. Misalnya, baru pertama kali bertemu seseorang, kita langsung menganggap mereka sombong hanya karena mereka terlihat pendiam. Ini adalah bentuk prasangka yang bisa bikin orang lain itu merasa tidak nyaman dan terpojok, terutama jika mereka tahu bahwa kita itu berpikir demikian. Menghakimi seseorang tanpa mengenal mereka lebih dalam seringkali menciptakan jarak, dan orang akan berpikir dua kali untuk membuka diri pada kita. Selain itu, kebiasaan membandingkan masalah kita dengan orang lain juga merupakan bentuk komunikasi yang buruk. Coba kalian bayangkan jika teman sedang curhat masalah berat, lalu kita malah memotong cerita mereka dan berkata, "Lah, lu malah masih mending, lah gue." Ini seolah-olah menunjukkan bahwa masalah mereka itu kurang penting atau kurang serius. Alih-alih mendengarkan dengan empati, kita malah mengalihkan fokus pada diri sendiri, dan ini bikin mereka merasa tidak dihargai. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu selalu negatif atau pesimis. Energi negatif itu bisa sangat memengaruhi suasana dan hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita selalu berpikir negatif atau pesimis, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang di sekitar kita. Jika setiap hari kita hanya bisa mengeluh dan selalu melihat sisi buruk dari setiap hal, orang di sekitar kita juga akan merasa lelah secara emosional. Tidak ada orang yang ingin berada di sekitar seseorang yang selalu menebarkan energi negatif. Jadi, mencoba untuk menghargai hal-hal kecil dan menunjukkan sikap positif akan membuat orang lain itu merasa nyaman berada di dekat kita. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu tidak bisa menghargai privasi orang lain. Salah satu kunci dalam menjalin hubungan yang sehat adalah bisa menghargai privasi orang lain. Seringkali, tanpa kita sadari, kita suka kepo berlebihan atau ikut campur dalam urusan pribadi orang lain. Misalnya, ketika teman berbagi sedikit masalah pribadi, kita langsung bertanya-tanya lebih jauh, tanpa mempertimbangkan apakah mereka nyaman atau tidak. Nggak hanya itu, membocorkan rahasia orang lain adalah bentuk ketidakpedulian terhadap privasi. Jika teman curhat kepada kita soal masalah pribadinya, tetapi kita malah bercerita kepada orang lain, mereka akan merasa kehilangan kepercayaan. Jika ini sering terjadi, lama-kelamaan, orang akan merasa tidak nyaman dan memilih untuk menjauh karena kita anggap tidak bisa menjaga rahasia. Nah, teman-teman, itulah 7 sikap yang seringkali tanpa kita sadari itu bisa membuat orang-orang di sekitar kita itu mulai menjauh. Sadar akan sikap-sikap ini itu penting banget, karena langkah pertama untuk membangun hubungan yang lebih baik adalah dengan mengenali dan memahami apa yang bisa menjadi penghalang dalam hubungan kita. Setiap kali kita mulai menyadari kekurangan kita sendiri, kita membuka ruang untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Membangun hubungan yang sehat itu butuh usaha, bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari diri kita sendiri. Seringkali kita berharap orang lain itu bisa menerima kita apa adanya, namun kenyataannya, hubungan yang baik itu memerlukan kesediaan untuk terus berkembang, belajar, dan beradaptasi. Mungkin tidak sederhana, namun sekedar mengucapkan terima kasih atau maaf sudah bisa menunjukkan penghargaan dan rasa respect kita kepada orang lain. Dan hal ini itu bisa meninggalkan kesan yang sangat positif. Jadi, jika kita ingin dihargai, kita pun harus belajar menghargai. Kita menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tulus, orang lain pun akan merasa nyaman dan lebih senang berada di sekitar kita. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.